Selamat pagi menjelang siang buat anak-anak kami sekalian. Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Sebelum kita mulai pelajaran kita, coba dipersiapkan dulu alat-alat tulisnya. Pelajaran kita untuk pagi hari ini adalah lanjutan daripada pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah menjelaskan mengenai pewarisan sifat monohibrid atau pewarisan sifat satu sifat beda. Sekarang yang mau kita bahas adalah pewarisan sifat dihibrid atau dua sifat beda. Mendel membuat percobaannya mengambil dua jenis, yaitu dua jenis ercis yang mempunyai dua perbedaan. Kita lihat di sini seperti soal di dalam atau di gambar persilangan dua sifat beda atau dihibrid. Ercis berbiji bulat dan berwarna kuning. Jadi sifatnya bulat dan warna kuning, mempunyai dua sifat beda yang dominan dengan genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar. Karena dia dominan, maka dia harus huruf besar dan berpasangan. Itu sudah kita jelaskan. Disilangkan dengan ercis berbiji kisut dan berwarna hijau resesif dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Karena dia resesif, maka harus huruf kecil. Menghasilkan keturunan pertama atau F1. Bila sesama F1 disilangkan, maka bagaimana perbandingan atau jenis genotip dan fenotip pada F2? Dapat kita tentukan di dalam diagramnya. Kita lihat di sana. Pertama kita tulis dulu yaitu P. Apa itu P? Minggu kemarin kita sudah menjelaskan bahwa P itu adalah parents, orang tua, ya. Jadi orang tua di sana atau induk di sana ditulis genotipnya adalah tadi genotip B besar, B besar, K besar, K besar. Ini dominan, maka huruf besar. Disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Fenotipnya, fenotip apa itu fenotip? Yaitu sifat yang muncul, yang nampak, ya. Kalau yang dominan tadi bulat kuning, sedangkan yang resesif tadi adalah kisut hijau. Gametnya, gamet di sini kita lihat ada dua jenis, yaitu dua kali penulisan B besar, K besar, dan B besar, K besar. Itulah gametnya. Sedangkan gamet yang resesif tadi B kecil, K kecil, B kecil, K kecil. Jadi ada dua di sini. Sesudah disilangkan, terjadi persilangan, maka muncullah di sana F1. F1 itu adalah keturunan pertama. Keturunan pertama dari persilangan tumbuhan yang dua sifat beda tadi, kita lihat di sini. Disilangkanlah B besar, K besar ini disilangkan dengan B kecil, K kecil. Maka disilangkan dia, inilah hasilnya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian yang genotip, yang gamet ini disilangkan lagi gamet dengan ini. Maka hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini dia. Kemudian yang berikutnya disilangkan lagi B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Inilah hasilnya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian yang ini. B besar disilangkan B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Inilah keturunan pertama. Kalau kamu lihat, semua
genotipnya di sana, genotipnya adalah sama. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sama semua genotip untuk keturunan pertama. Begitu juga fenotipnya, karena bulat kuning adalah dominan, maka yang muncul adalah semuanya bulat kuning. Bulat kuning. Jadi keturunan pertama, genotipnya 100% sama, fenotipnya juga adalah muncul yang dominan, bulat kuning. Dan kemudian kita lihat di sana, jika sesama F1 disilangkan. Jika sesama F1 ini disilangkan, maka kita lihat. Berarti F1 inilah nanti sebagai P2 atau orang tua kedua. Kita lihat di sini, P2 sebagai orang tua. F1 disilangkan dengan sesama F1. Yang mana genotip daripada F1 tadi adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Inilah genotipnya. Fenotipnya adalah bulat kuning, sama-sama bulat kuning. Sedangkan gametnya, perhatikan. Gametnya ini adalah B besar, K besar. Ya, perhatikan. B besar, K besar, ini. Kemudian gamet yang kedua, B besar, K kecil. Ini dia. Kemudian B kecil, K besar. Ini dia. B kecil, K besar. Dan B kecil, K kecil. Jadi ada 4 jenis gamet. Untuk jantan, begitu juga untuk betina, sama. Bagaimana keturunan kedua? Maka untuk menghasilkan keturunan kedua atau menentukan keturunan kedua, kita masukkanlah ke tabel papan catur atau tabel Punnett. Minggu lalu kita sudah membuat. Jadi ini untuk 2 sifat beda, kita buat seperti ini. Jadi di atas ini tandanya, kalau tanda panah ke atas itu kita buat simbol daripada gamet jantan. Inilah gametnya, kita tulislah ini setiap tabel. Perhatikan, karena yang minggu lalu banyak yang salah ya untuk monohibrid. Inilah yang jantan, inilah kita anggap jantan dia. Kita tulislah ini gametnya ini. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Kemudian untuk kolomnya, kolom ke bawah itu, yang ke bawah ini, inilah gamet untuk betina. Ini kita tulis. Tetapi sama juga, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Maka hasil daripada persilangan, kita masukkanlah dia. Jadi kita silangkan, ini disilangkan ini. Ini. Maka terjadi di sana atau genotipnya untuk keturunan kedua, B besar, kita tulislah. B besar, K besar, K besar, K besar, K besar. Untuk ini, disilangkan dengan ini juga. B besar, B besar. Ini perhatikan. K besar, selalu yang besar duluannya. Di sini K besar, ini K kecil. Berarti K besar, K kecil. Untuk ini, kita buat. Ini huruf besarnya. Selalu kita buat B besar, B kecil. B besar, B kecil. Ini K besar, ini K besar. K besar, K besar. Untuk ini B besar. B besar, B kecil. Ini K besar, K kecil. Berarti K besar, K kecil. Itu untuk pertama. Kemudian yang kedua, yang untuk ini. Kita buat B besar, B besar. B besar, B besar. K besar, K kecil. K besar, K kecil. Kemudian ini B besar, K kecil, K kecil. Kemudian ini kemari. B besar, B kecil,
K besar, K kecil. Untuk ini kita lihat B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ya. Untuk yang berikutnya, ini kemarin. Berarti B besar. B besar, B kecil, K besar, ini K besar. Kemarin B besar, B kecil, K besar, ini K kecil. Untuk ini sama-sama B kecil, B kecil, K besar, K besar. Ini B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Untuk ini yang terakhir, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Untuk ini, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ini kemarin, B kecil, B kecil, ini K besar, K besar, K kecil. Yang terakhir, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Inilah keturunan K2 atau F2. Ada berapa di sana genotipnya? Ada berapa buah keturunannya? Ada 16. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 16. Kita lihat di sana. Hasil F2 atau pada keturunan kedua ada berapa macam genotipnya. Jadi kamu perhatikan di sana ada berapa macam genotip. Sudah Ibu buat langsung di sana. Ada 9 macam genotip untuk dihibrid. Yang pertama yaitu B besar, B besar, K besar, K besar. Itu kita lihat. Jadi ini fenotip. Sebelum kemari ya, kita buat dulu fenotip karena ini sekarang masih genotip. Jadi kalau muncul di sana huruf besar salah satu sifat, itulah yang mendominasi. Berarti kalau B besar, B besar, K besar, K besar, itu adalah bulat kuning. Ya, bulat kuning. Nah, kita lanjut. Untuk ini fenotipnya ini, dia ini adalah tetap bulat kuning. Ya, bulat kuning karena ada huruf besarnya. Fenotipnya ini bulat kuning. Kita singkat aja ya, bulat kuning. Kalau yang ini bulat kuning juga. Bulat kuning. Karena K-nya huruf besar, B-nya juga huruf besar. Yang ini adalah bulat kuning. Ya. Ini adalah bulat apa ini? Ini adalah K kecil, K kecil. Berarti dia itu adalah, kalau K tadi itu menyatakan apa? Kita lihat di sini, yaitu warna hijau. Berarti bulat hijau, ya. Ini bulat hijau. Ini adalah karena ini K besar, B besar, bulat kuning. Ini adalah bulat hijau. Karena huruf kecil K-nya, berarti resesif. Ini di sini adalah fenotipnya ini bulat K besar, berarti bulat kuning. Yang ini B-nya adalah bulat. K-nya adalah huruf besar ada 1, berarti kuning. Untuk yang tabel ini adalah K-nya di sini huruf besar, tetapi B-nya sama-sama huruf kecil, berarti ini adalah kisut kuning.
ya. Untuk ini sama-sama B kecil, tapi ada satu huruf besarnya K, yaitu ini kisut kuning. Untuk ini adalah bulat, karena huruf besar B-nya. Bulat kuning. Ya, bulat kuning. Ini bulat hijau. Bulat hijau. Ini adalah kisut kuning. Ini adalah kisut hijau. Kisut hijau. Nah, itulah fenotipnya. Jadi ada beberapa di sana, fenotip dan genotip. Tadi Bu bilang, sesudah kita perhatikan, bisa nanti kamu lihat di dalam buku kamu ada contohnya. Untuk hasil pada keturunan K2 atau F2, genotip di sana ada 9 macam. Ya, bisa kamu lihat di dalam bukumu nanti. Yaitu pertama B besar, B besar, K besar, K besar itu bulat kuning. Kemudian ada di sana B besar, B besar, K besar, K kecil itu bulat kuning juga. B besar, B kecil, K besar, K besar bulat kuning. B besar, B kecil, K besar, K kecil itu bulat kuning. Kemudian B besar, K kecil, K kecil bulat hijau. B besar, B kecil, K kecil, K kecil bulat hijau. B kecil, K besar, K kecil kisut kuning. B kecil, K besar, K besar kisut kuning. B kecil, K kecil sama dengan kisut hijau. Inilah jenis genotip. Ini jenis genotipnya ya. Ada 9 jenis genotipnya. Bisa nanti kamu perhatikan di dalam bukumu juga. Terus, bagaimana perbandingan daripada fenotip? Karena banyak di sana, ada beberapa bulat kuning, ada beberapa bulat hijau, dan juga kisut hijau. Perbandingan fenotip pada F2 yang bulat kuning, nanti kita hitung atau bisa kamu hitung sendiri, karena kurang jelas kalau ditandai ya. Bisa nanti kamu yang benarnya. Bulat kuning di sana ada 9. Yang bulat hijau ada 3. Yang kisut kuning juga ada 3. Kisut hijau ada 1. Maka perbandingan fenotip pada keturunan kedua untuk dihibrid yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itulah perbandingan fenotip pada keturunan kedua untuk dihibrid. Kalau untuk keturunan pertama tadi semuanya sama. Ya, 100% sama genotipnya. Begitu juga dengan fenotip. Jadi pada keturunan kedua baru muncul di sana sifat daripada si induk yang resesif, yaitu B kecil, K kecil, K kecil. Muncullah pada keturunan kedua. Itu pun hanya 1. Itulah kita lihat bagian daripada persilangan 2 sifat beda. Berdasarkan hasil yang tampak pada keturunan kedua atau F2, Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alel atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Kesimpulan inilah yang disebut dengan hukum kedua Mendel, atau disebut juga dengan hukum penggabungan bebas. Sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan, dan tolong dipelajari dan kalau boleh ditulis
Dan lebih jelasnya bisa kamu buka di dalam bukunya. Untuk tugas-tugasnya nanti Ibu buat di dalam WA group dan kamu kirim melalui messenger Ibu. Dan tolong nak ya, Ibu himbau, kalian sudah kelas 9, masih banyak yang tidak pernah mengirim tugasnya. Jadi kamu itu tanpa belajar dapat nilai itu mustahil. Ya, jadi tolong dikirim. Benar tidaknya tugas-tugasmu itu tidak masalah. Yang penting kamu pelajari, kamu buka bukumu. Sekian dan terima kasih. Jaga kesehatan.